Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Prasadi Nugraha. Pada kali ini saya akan menjelaskan apa itu demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi secara baik langsung maupun dengan melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Asal dari bahasa Yunani atau demokratia, kekuasaan rakyat yang berbentuk dari demos atau yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuatan atau kekuasaan pada abad ke-5 sebelum Masehi untuk menyebut sistem politik negara kota Yunani, salah satunya Athena. Kata ini merupakan antonim dari aristokratie yang berarti kekuasaan elit. Secara teoritis, kedua definisi tersebut saling bertentangan. Namun, kenyataannya sudah tidak jelas lagi. Sistem politik Athena klasik, misalnya, memberikan kewarganegaraan demokratis kepada pria elit yang bebas dan tidak menyertakan budak dan wanita dalam partisipasi politik. Di semua pemerintahan demokrasi sepanjang sejarah kuno dan modern, kewarganegaraan demokratis tetap ditempati kaum elit, sampai semua penduduk dewasa di sebagian besar negara demokrasi modern benar-benar bebas setelah perjuangan gerakan hak suara pada abad ke-19 dan abad ke-20. Kata demokrasi atau demokrasi sendiri sudah ada sejak abad ke-16 dan berasal dari bahasa Prancis pertengahan dan Latin pertengahan lama. Konsep demokrasi lahir dari Yunani kuno yang dipraktikkan dalam hidup bernegara abad ke-4 sebelum Masehi sampai dengan abad ke-6 setelah Masehi. Demokrasi yang dipraktikkan pada waktu itu adalah demokrasi langsung atau biasa disebut direct demokrasi. Artinya adalah hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh rakyat warga negara. Suatu pemerintahan demokrasi berbeda dengan bentuk pemerintahan kekuasaannya yang dipegang hanya dengan satu orang, seperti monarki, atau sekelompok kecil seperti oligarki. Apapun itu, perbedaan-perbedaan yang berasal dari filosofi Yunani ini sekarang tampak ambigu karena beberapa pemerintahan kontemporer mencampur aduk elemen-elemen demokrasi, oligarki, dan monarki. Karl Popper mendefinisikan demokrasi sebagai sesuatu yang berbeda dengan kediktatoran atau tirani, sehingga berfokus pada kesempatan bagi rakyat untuk mengendalikan para pemimpinnya dan menggulingkan mereka tanpa perlu melakukan revolusi. Ada berbagai jenis demokrasi, tetapi hanya ada dua bentuk dasar. Keduanya menjelaskan cara seluruh rakyat menjalankan keinginannya. Bentuk demokrasi yang pertama adalah demokrasi langsung, yaitu semua warga negara berpartisipasi langsung aktif dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Di kebanyakan negara demokrasi modern, seluruh rakyat masih merupakan satu kekuasaan berdaulat, namun kekuasaan politiknya dijalankan secara tidak langsung melalui perwakilan. Ini disebut demokrasi perwakilan. Konsep demokrasi perwakilan muncul dari ide-ide dan institusi yang berkembang pada abad pertengahan Eropa, era perwakilan pencerahan, dan revolusi Amerika Serikat dan Prancis. Baiklah, saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.